Selain itu juga ada peristiwa pembangunan Ka'bah yang dikerjakan oleh Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Suatu hari di waktu yang lain, Ibrahim pun datang menengok anaknya Ismail. Ya. Ismail sudah di waktu kesempatan yang lain. Ismail sedang di Makkah, waktu itu dia sedang mengasah anak panahnya dekat tempat Zamzam, dekat lokasi Zamzam. Dia sedang meruncingkan anak panah. Kemudian Ibrahim mendatanginya dan akhirnya Ismail melihat Ibrahim. Ya, akhirnya mereka saling berpelukan, saling melepaskan kerinduan karena Ibrahim datang sesekali aja. Datang sesekali, tidak senanti, karena tinggal di Palestina. Ya. Kemudian Ibrahim berkata kepada Ismail, "Ya Ismail, inna Allah amarani bi amrin." Wahai Ismail, sungguhnya Allah perintahkan aku dengan suatu perintah. Qala fasna' ma amaraka rabbuk. Wahai ayahanda, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Rabbmu. Qala wa tu'inuni, apakah kau ingin menolongku menjalankan perintah ini? Kau akan menolongku wahai Ismail? Qala wa u'inuka, aku akan bantu engkau wahai ayahanda. Apa perintah Rabbmu, aku akan bantu. Qala fa inna Allah amarani. Ibrahim berkata, sungguhnya Allah memerintahkan aku an abni hahuna baitan. Allah perintahkan aku untuk membangun di sini Ka'bah, yaitu masjid Allah Subhanahu wa taala, rumah Allah. Wa asyara ila akmatin murtafi'atin. Ibrahim menunjukkan ke arah yang agak tinggi, ala mawhalah daripada yang sekitarnya. Qala fa inda dzalika rafa'al qawaida minal bait. Maka tatkala itu Ibrahim pun meninggikan al-qawaid, itu pondasi Ka'bah. Faja'ala Ismailu ya'ti bil hijara wa Ibrahimu yabni. Ismail angkat batu, ya berat lah angkat batu mungkin di tempat jauh, belum mungkin dikotakkan, kerja berat. Kerja berat. Ka'bah besar, batunya dirapiin, disusun, kemudian dibawa kepada Ibrahim ngangkat batu, kemudian Ibrahim nyusun, ini kerjaan berat. Wa Ibrahim yabni, Ismail yang angkat batu, Ibrahim yang bangun. Hatta idza irtafa'al bina'u, tatkala bangunan sudah tinggi, ja'a bihadzal hajari fa wada'ahu lahu fa qama alaihi. Karena Ka'bah harus tinggi, sementara Ibrahim sudah tidak sampai lagi tinggi, maka dia butuh pijakan untuk membangun Ka'bah tersebut. Nah, pijakan itu adalah makom Ibrahim. Makom Ibrahim, ya. Jadi kalau saya mau kasih ilustrasi, ya. Jadi misalnya ini Ka'bah, ya. Ka'bah dulu konon bentuknya seperti huruf D kapital, tapi kita anggap saja bentuknya kotak, ya. Jadi tatkala Ka'bah sudah mau ditinggikan lagi, sementara Ibrahim tingginya tidak sampai bisa mengangkat Ka'bah, maka dibawalah namanya makom. Makom ini tempat pijakan. Makom itu artinya sama dengan tempat berdiri. Bukan makam, ya, bukan makam. Orang salah paham dikira makam Ibrahim kuburannya Ibrahim, salah, enggak. Makom itu tempat berpijaknya Ibrahim. Ibrahim naik di sini agar bisa nyusun bata di atas. Bukan nyusun bata, nyusun batu. Jadi Ismail offer ke Ibrahim, Ibrahim taruh batu di atas. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, maka ini makam Ibrahim tentunya letaknya nempel, ini nempel, asalnya nempel, nempel dengan Ka'bah. Karena kalau jauh berarti Ibrahim harus lempar-lempar Ka'bah, enggak seperti orang main basket, tidak. Tapi dia dekat nempel sehingga dia bisa nyusun, nempel dia bisa nyusun. Kemudian tatkala dia menyusun, konsekuensinya kata Ibnu Katsir berarti makam Ibrahim ini berputar. Karena pindah batu, kemudian pindah lagi, nyusun lagi. Setelahnya mengambil batu dari Ismail, nyusun lagi, kemudian pindah lagi, terus putar-putar sampai balik kembali ke sini. Saya balik ke sini. Oleh karenanya kata Ibnu Katsir, makanya setelah kita tawaf, kita disunahkan untuk sholat di makam Ibrahim. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Untuk mengingat bahwasanya Ibrahim putar ini waktu bangun apa? Meninggikan Ka'bah. Ibrahim putar waktu meninggikan Ka'bah. Jadi itulah makam Ibrahim. Jadi makam Ibrahim dahulu nempel dengan Ka'bah. Tetapi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tatkala orang tawaf, ini makam Ibrahim nempel menghalangi tawaf. Jadi dulu kan mutawifin atau taifin sedikit. Taifin orang yang tawaf cuma sedikit. Jadi kalau sini harus belok begini. Jadi kalau jalan harus belok muter gini. Setiap jalan harus muter begini karena melewati makam Ibrahim. Dulu sedikit. Akhirnya dengan istihad Umar dimundurin. Dimundurin seperti tempat sekarang. Jadi dimundurin ke belakang. Ya, dimundurin ke belakang. Ya. Dahulu bekas makam Ibrahim ini masih ada dulu. Di zaman Qatadah masih dilihat bekas-bekasnya di zaman tabi'in, tapi yang sekarang itu bukan, itu cuma buatan aja, ya. Ya, yang benar bahwasanya sudah hilang asarnya. Di zaman dahulu masih kelihatan, tapi sekarang sudah nggak ada, sudah dibuat aja cetakan, ya. Makanya kelihatan besar kaki Ibrahim, besar kayak gitu, enggak, itu cuma cetakan. Dulu masih ada, tapi sekarang itu cuma cetakan aja, ya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah proses pembangunan Ka'bah yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Tatkala Ibrahim membangun
Ka'bah, meletakkan batu di atas pondasi Ka'bah, dan juga dengan Ismail. Kemudian mereka berdua berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb kami, terimalah dari kami amal ibadah kami, innaka antas samiul alim, sungguhnya Engkau ya Maha mendengar doa dan Maha mengetahui apa yang kami lakukan. Kata Ibnu Abbas, faja'ala yabniyani hatta yadura haulal bait wa huma yaqulan. Perhatikan di sini. Maka keduanya, Ibrahim dan Ismail, membangun sambil memutari Ka'bah. Jadi karena disusun satu-satu, mutar bareng-bareng terus sampai selesai. Wa huma yaqulan, dan mereka terus sambil mengucapkan. Jadi doa ini, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, mereka ulang-ulang. Ya Allah, terimalah amalan kami, sungguhnya Engkau Maha mendengar permohonan kami dan Maha mengetahui apa yang kami lakukan. Subhanallah. Makanya ada seorang salaf waktu membaca ayat ini, ya, dia berkata, subhanallah, bagaimana lihat, unzur ila Khalilur Rahman, kekasih Allah, Nabi Ibrahim. Yabni baitar Rahman, sedang membangun rumah Allah, bi amrir Rahman, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia kekasih Allah, membangun rumah Allah, yang perintah Allah langsung. Summa yakhafu alla yataqabbalu minhu Rahman. Kemudian dia masih khawatir Allah tidak terima amalannya. Tidak ada pede-pedean, tenang, oh saya kekasih Allah, saya yang bangun rumah Allah, Allah perintah saya langsung pasti diterima, enggak. Bahkan mereka berulang-ulang mengucapkan Rabbana taqabbal minna, Ibrahim dan Ismail. Maka seorang husnudzon kepada Allah berharap, tapi juga jangan pede bahwasanya saya pasti beriman, saya pasti masuk surga. Ya kita enggak tahu amal kita terima atau tidak. Kita ini berdakwah, saya enggak tahu amal saya diterima oleh Allah atau tidak. Tapi saya husnudzon, Allah Maha baik. Tapi pastikan bahwasanya saya pasti ikhlas berdakwah, bahwasanya saya pasti diterima amal saya, enggak ada yang bisa memastikan. Ibrahim saja mengatakan Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amalan kami. Mau ria apa? Enggak ada orang ketika itu, enggak ada yang mau ria mau sama siapa, enggak ada. Mereka berdua saja. Kerjaan berat. Allah langsung perintah, tidak main-main. Nabi, kekasih Allah, tetap saja berdoa. Jadi kita harus tahu diri bahwa kita tuh jangan terlalu pede dengan iman yang kita miliki. Ya. Saya ingatkan, seorang semakin bertakwa kepada Allah tidak semakin pede. Ya sudah, dia beriman, dia husnudzon kepada Allah, tapi jangan saya pasti ini, kita ini siapa? Kita ini siapa? Makanya saya sungguh aneh. Kemudian ada yang mengatakan, tenang, nanti kalau saya di surga, saya tidak akan masuk surga, sampai murid-murid saya semua masuk. Ya, ente siapa nanti? Satu lagi mengatakan, tenang, saya akan bawa tangan Bapak, gandeng tangan Bapak menuju surga. Ente siapa? Kemudian setelah Ibrahim membangun Ka'bah, kemudian Allah berfirman, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Kata Allah, berkumandanglah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai unta yang kurus yang datang dari segala penjuru yang jauh. Jadi Allah suruh Ibrahim mengumumkan kepada manusia untuk berhaji. Tidak ada orang waktu itu ya. Orang cuma sedikit ya. Maka Ibrahim berkata, Ya Rabbi, wa kaifa ublighun nasa wa sauti la yanfudhuhum. Ya Rabbku, bagaimana aku bisa menyampaikan ini semua kepada manusia sementara suaraku tidak sampai kepada mereka? Manusia di atas muka bumi. Ibrahim cuma di situ pakai apa? Mic tidak ada, medsos enggak ada, terus bicara bagaimana? Kata Allah, nadi wa alainal balagh. Tugasmu sampaikan, kami akan sampaikan ke hati-hati mereka. Maka Ibrahim pun naik di atas makomnya, kemudian dia berteriak, Ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian. Inna rabbakum qad ittakhadha baitan fahujjuh. Wahai manusia sekalian, sungguhnya Rabbmu telah membangun rumahnya, Ka'bah. Fahujju, maka datangilah. Maka setiap orang yang ditakdirkan oleh Allah untuk datang ke Ka'bah, untuk tawaf, maka telah sampai kepadanya suara Ibrahim alaihissalam. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk bisa tawaf kembali di Ka'batullah. Taib. Hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, kemudian Ibrahim setelah bangun Ka'bah dengan Ismail, dia pun pulang. Akhirnya yang berdakwah di kota Makkah adalah Ismail alaihissalam. Ismail menikah dengan wanita dari suku Jurhum, kemudian dia beranak pinak ya. Kemudian kisah selanjutnya setelah Ismail alaihissalam meninggal dunia, ternyata kemudian suku istrinya, suku Jurhum, akhirnya menguasai Ka'bah. Kemudian anak-anak Ismail tidak diperdulikan, tercerai-berai, ya. Kemudian berganti dengan pimpinan lain. Kemudian Jurhum melakukan kerusakan di Ka'bah sampai ada yang berzina di Ka'bah, ya. Kemudian dirubah jadi patung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak kerusakan, ya. Sampai akhirnya muncullah seorang bernama Qusay bin Kilab, ya, salah seorang dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Dialah kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keberapa, yang kelima atau yang keenam. Ya, baru dia mengumpulkan lagi anak-anak Ismail yang tercerai-berai. Semua keturunan Ismail dikumpulkan Quraisy, kemudian mereka pun menyerang dan menguasai kembali kota Mekah yang telah direbut kekuasaannya oleh orang-orang selain mereka.